Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Halo tuan-tuan. Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai informasi yang beredar mengenai seorang tokoh. Melalui video mitos atau fakta ini yang referensi utamanya digunakan dalam pembahasan ini berasal dari Wikipedia atau Google, sebagai sumber pengetahuan umum yang dapat diakses oleh publik. Adapun tujuan video ini adalah untuk menambah wawasan dan mengajak kita semua agar lebih kritis dalam menerima informasi, khususnya yang berkaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Abdallah Al-Mustakfi, Khalifah ke-22 Kekhalifahan Abbasiyah dari tahun 944 sampai tahun 946. Khalifah Abbasiyah adalah para pemegang gelar Khalifah Islam yang merupakan anggota dinasti Abbasiyah, cabang suku Quraisy yang merupakan keturunan paman Nabi Islam Muhammad, Abbas bin Abdul Muthalib. Keluarga itu berkuasa dalam revolusi Abbasiyah pada 748 sampai tahun 750, menggantikan kekhalifahan Umayyah. Mereka adalah penguasa kekhalifahan Abbasiyah, serta kepala ekumenis Islam yang diakui secara umum, hingga abad ke-10, ketika kekhalifahan Fatimiyah Syiah dan kekhalifahan Cordoba menantang keutamaan mereka. Kemunduran politik Abbasiyah telah dimulai lebih awal, selama anarki di Samara yang mempercepat fragmentasi dunia muslim menjadi dinasti-dinasti otonom. Abdallah Al-Mustakfi adalah putra bungsu Khalifah Al-Muqtafi, dan karenanya menjadi saingan garis Khalifah Al-Muqtadir yang memerintah pada tahun 908 sampai tahun 944, periode di mana kekhalifahan Abbasiyah hampir runtuh, dan para khalifah menjadi boneka di tangan panglima perang saingan. Abdallah Al-Mustakfi sendiri diangkat ke tahta oleh Tuzun, seorang jenderal Turki yang menggulingkan dan membutakan khalifah sebelumnya, Al-Mutaki. Dalam kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan setelah kematian Tuzun pada bulan Agustus tahun 945, Abdallah Al-Mustakfi mencoba untuk mendapatkan kembali sebagian kebebasannya dalam bertindak, dengan memulai tindakan anti-Syiah, tetapi kekosongan yang sama memungkinkan Buwayhi untuk merebut Baghdad. Abdallah Al-Mustakfi dipaksa untuk mengakui Buwayhi sebagai penguasa yang sah dan memberi mereka gelar kerajaan, tetapi segera dituduh berkomplot melawan mereka dan digulingkan pada bulan Januari atau Maret tahun 946. Dia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di penjara. Putranya mencoba mengklaim kekhalifahan pada sekitar tahun 968, tetapi gagal. Abdallah Al-Mustakfi lahir pada tanggal 11 November tahun 908, putra dari Khalifah Al-Muqtafi dan selir Yunani, Gus. Para penulis sejarah menggambarkannya sebagai orang yang gemar olahraga dan permainan, dan menyukai nabis minuman fermentasi. Dikatakan bahwa ia bersimpati kepada Syiah, dan menjaga kontak dekat dengan pengembara dan pejuang kota Baghdad. Hubungannya dengan mereka, dan partisipasinya dalam permainan vulgar merupakan penghinaan terhadap bagian masyarakat yang lebih saleh. Kenaikan tahta Abdallah Al-Mustakfi berarti pemulihan garis keturunan Al-Muqtafi ke tahta setelah 36 tahun, dan sejak awal khalifah baru itu sengaja membuat singgungan kepada ayahnya. Nama kerajaan yang dipilih sengaja menggemakan nama Al-Muqtafi, dan dia dikatakan telah mengenakan penutup kepala seremonial ayahnya saat memasuki Baghdad. Ini, dan pengangkatan cepat putranya, Abul Hasan Muhammad, sebagai pewaris tahta, menunjukkan bahwa Abdallah Al-Mustakfi dengan percaya diri bermaksud untuk meniru pemerintahan ayahnya yang sukses. Tetapi dalam kenyataannya, khalifah baru itu adalah boneka pasukan Turki, menghadapi perbendaharaan yang kosong, dan dengan kekacauan dan kemiskinan yang diakibatkannya bahkan mengancam Baghdad dengan kelaparan. Satu-satunya kebebasan manuver politik yang tersisa bagi para khalifah pada periode ini adalah memilih panglima perang tetangga mana yang akan dijadikan sekutu. Bagi para panglima perang, khalifah adalah sumber legitimasi, dan seorang khalifah yang cerdik mungkin dapat merotasi dukungannya di antara para panglima perang yang berbeda dengan cara yang sama seperti para pendahulunya sebelumnya mengganti wazir mereka. Pada saat yang sama, Abdallah Al-Mustakfi menganiaya pesaing potensial, dalam pribadi Al-Fadl, kepala putra-putra Al-Muqtadir yang tersisa dan saudara dari dua khalifah sebelumnya, Al-Mutaki dan Ar-Radi. Abdallah Al-Mustakfi dan Al-Fadl dikatakan telah saling membenci selama mereka tinggal di Istana Tahiriyah sebagai pangeran muda. Ketika Abdallah Al-Mustakfi dinobatkan, Al-Fadl dengan bijaksana bersembunyi, dan Abdallah Al-Mustakfi yang pendendam membakar rumahnya. Rezim baru di Baghdad diancam dari timur dan selatan oleh Buwayhi,
yang telah bersekutu dengan Baridis dari Basrah. Upaya Buwaihi untuk merebut wasit pada musim semi tahun 944 gagal, begitu pula serangan ke Baghdad ketika Tuzun sibuk di utara pada musim panas tahun 944. Pada musim semi tahun 945, Buwaihi berhasil menduduki wasit, tetapi setelah Tuzun mengakhiri perdamaian dengan Hamdaniyah, mereka dipaksa mundur. Tuzun mampu menangkis berbagai penantang untuk mempertahankan kendali Baghdad, tetapi ia meninggal pada bulan Agustus tahun 945 dan digantikan oleh sekretarisnya Ibnu Syirzad, yang tidak menikmati wewenang yang sama dengan pasukan. Kelemahan Ibnu Syirzad dengan cepat dieksploitasi oleh Khalifah, yang mengasumsikan gelar baru, yaitu imam yang sah, untuk mendukung klaimnya terhadap kepemimpinan Islam. Ia juga mengambil tindakan terhadap pengikut Syiah, memenjarakan pemimpin Syiah As-Syafi'i, dan memecat hakim yang korup, termasuk kepala kadi, Muhammad bin Abi Asy-Syawarib. Karena tidak mampu mengendalikan keadaan, Ibnu Syirzad meminta bantuan Nasir ad-Daulah dari Mosul, yang dipimpin Hamdaniyah. Saat itu Gubernur Wasit menyerah kepada pemimpin Buwaihi, Ahmad bin Buya, dan bergabung dengannya dalam perjalanannya ke Baghdad. Karena tidak memiliki pemimpin, pasukan Turki di ibu kota tidak melakukan persiapan untuk melawan. Ibnu Syirzad dan Khalifah bersembunyi, dan baru muncul ketika orang-orang Turki telah meninggalkan kota untuk bergabung dengan Hamdaniyah. Ketika seorang utusan Ahmad bin Buya tiba di ibu kota, Abdallah al-Mustakfi berpura-pura gembira dengan kedatangan mereka. Pasukan Buwaihi memasuki Baghdad tanpa perlawanan, dan pada tanggal 21 Desember Abdallah al-Mustakfi dipaksa untuk mengakui otoritas Buwaihi. Ahmad diberi gelar kehormatan Mu'izzul Daulah atau pembesar dinasti. Gelar serupa diberikan kepada dua saudaranya, Hasan pilar dinasti dan Ali penopang dinasti. Sesuai dengan sistem Buwaihi berbasis keluarga, gelar Amir al-Umara tidak diberikan kepada Mu'izzul Daulah, tetapi kepada saudara tertua, Imad al-Daulah, yang merupakan emir utama Buwaihi. Karena Abdallah al-Mustakfi sekarang berada di bawah kendali Buwaihi, Hamdaniyah segera berhenti mengakui dia sebagai khalifah, dan menyatakan kesetiaan mereka kepada mantan khalifah al-Mutaki. Abdallah al-Mustakfi sendiri dilaporkan bersekongkol dengan beberapa perwira dailami milik dinasti Buwaihi untuk melawan Mu'izzul Daulah. Akibatnya, ia digulingkan pada tanggal 29 Januari tahun 946 atau tanggal 9 Maret menurut sumber lain atas perintah Mu'izzul Daulah. Alasan yang diberikan untuk pemecatan Abdallah al-Mustakfi kemungkinan hanya dalih belaka. Dikatakan bahwa tindakan tersebut sebagai kebutuhan politik yang juga sangat simbolis, memperjelas di mana kekuasaan sekarang berada. Meskipun Buwaihi dan pengikutnya adalah simpatisan Syiah, Mu'izzul Daulah lebih suka tidak mengambil risiko mengangkat Khalifah Syiah atau mengakui Khalifah Fatimiyah Ismaili karena takut anak buahnya akan mematuhi Khalifah daripada dia. Sebaliknya, ia mengangkat Al-Fatlu, yang muncul dari persembunyian, ke kekhalifahan dengan nama Al-Muti. Karena tidak memiliki kekuatan nyata, khalifah baru itu secara efektif adalah penguasa boneka yang memberikan legitimasi rezim Buwaihi. Setelah kesimpulan dari perjanjian damai pada musim panas tahun 946, Hamdaniyah mengakui Al-Muti sebagai khalifah, tetapi di timur, Samaniyah terus mengakui Abdallah al-Mustakfi sebagai khalifah sampai tahun 955. Abdallah al-Mustakfi juga dibutakan, tampaknya sebagai tindakan balas dendam yang diprakarsai oleh Al-Muti dan menghabiskan sisa hidupnya sebagai tahanan di Istana Khalifah, di mana ia meninggal pada bulan September tahun 949. Beberapa upaya dilakukan untuk merebut kembali kekhalifahan dari Al-Muti oleh anggota garis Al-Muktafi, tetapi ini tidak berhasil. Salah satu keponakan Abdallah al-Mustakfi, Abu Nasru Ishaq, mencoba untuk membangkitkan pemberontakan di Azerbaijan pada tahun 960, mengambil nama Khalifah al-Mustajir Billah tetapi dikalahkan oleh penguasa Musafiriyah setempat. Setelah kematian Mu'izzul Daulah pada tahun 967, putra Abdallah al-Mustakfi dan pewaris yang ditunjuk, Abul Hasan Muhammad, datang ke Irak dan berhasil mengumpulkan banyak pengikut dengan menyembunyikan identitasnya dan mengklaim sebagai Imam Mahdi, tetapi akhirnya ia ditemukan dan ditangkap. Meskipun ia berhasil melarikan diri, harapannya untuk merebut tahta tidak pernah terwujud. Hal ini menandai berakhirnya pretensi khalifah dari garis keturunan Abdallah al-Mustakfi juga. Mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Terima kasih
sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu, salam damai.